Seringkali kita menghadapi kemustahilan dalam hidup kita. Sehingga di Roma 4 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham. Jadi sebenarnya Abraham juga mengalami kemustahilan dalam hidupnya. Jadi seharusnya mereka punya anak, tapi mereka belum punya anak sampai umur Abraham 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Jadi Tuhan memang suka hadir pada saat mustahil bagi manusia. Sehingga kemarin kita bahas di Matius dikatakan bahwa mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Abraham mengalami ini, sehingga di sini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi Abraham tidak hanya berharap, tapi dia percaya. Kenapa dia berharap dan percaya? Yang pasti bukan karena dia melihat kondisi fisiknya. Dikatakan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi kenapa dia percaya? Karena dia sudah pernah mendengar firman itu diucapkan. Jadi waktu kita menghadapi masalah, yang kita perlu ingat adalah apa yang telah difirmankan mengenai masalah itu. Jadi waktu kita sakit, apa yang telah difirmankan Tuhan mengenai penyakit kita? Dikatakan oleh bilur-bilurnya, kita sudah menjadi sembuh. Waktu kita kekurangan, apa yang telah difirmankan Tuhan kepada kita untuk masalah kekurangan? Dikatakan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah? Tuhan katakan Tuhan akan sediakan jalan keluar. Jadi yang perlu kita ingat dalam setiap kemustahilan yang kita hadapi adalah kita mendengarkan apa yang telah difirmankan. Waktu Lazarus sakit, Marta bilang kepada Yesus, saudaramu sakit, kau datanglah. Dan Yesus bilang apa? Yesus sengaja berlambat-lambat selama 4 hari. Sampai waktu Lazarus mati, baru Yesus datang. Tapi ada yang firman yang Tuhan bilang kepada mereka oleh Yesus. Marta bilang, Tuhan, sudah mati saudaramu itu. Apa kata Tuhan? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Marta tidak percaya, dia bilang itu kan nanti akan datang. Tapi Tuhan sudah bilang, akulah kebangkitan. Dan kematian Lazarus itu tidak bisa mengalahkan perkataan Yesus mengenai kebangkitan. Sehingga waktu Yesus katakan akulah kebangkitan, Yesus datang dan Yesus katakan Lazarus bangkit. Maka Lazarus mulai bangkit. Jadi firman-Nya itu mengalahkan kondisi yang mereka alamin. Sehingga di sini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi telah difirmankan kepada Abraham, dia akan jadi bapa banyak bangsa. Hanya itu pegangan Abraham. Jadi waktu kondisi kita tidak menentu, penyakit kita tidak menentu, yang hanya kita bisa pegang itu firman-Nya. Itu yang perlu kita pegang. Makanya kita perlu sering baca firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang telah difirmankan Tuhan buat kita. Jadi waktu kita sakit, Tuhan katakan, sudah ada firman oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Kita pegang firman itu, sama seperti Abraham. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kenapa Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa? Karena sudah difirmankan. Jadi waktu kita miskin, kita ingat apa yang telah difirmankan Tuhan. Yaitu apa? Ia yang kaya menjadi miskin, supaya oleh karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Di salib itu terjadi barter. Apa barternya? Penyakit kita diganti oleh kesehatan dia. Dosa kita diganti oleh kekudusannya. Kelemahan kita diganti oleh kekuatannya. Itu yang terjadi. Itu yang telah Yesus lakukan buat hidup kita. Jadi yang perlu kita ingat adalah apa yang telah difirmankan Tuhan mengenai masalah kita itu. Sehingga ayat ke-19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah.
walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi Abraham tahu tubuhnya udah nggak mungkin dia punya anak, sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Mustahil bagi Abraham. Ini bukan lagi bicara sukar atau susah, tapi mustahil. Sama kayak kita contohnya, udah tidak mungkin, contoh mustahil bagi kita ke Amerika, tapi kita tetap percaya juga. Apa dasarnya? Telah difirmankan. Demikian juga Abraham, dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, udah nggak mungkin, karena usianya kira-kira telah 100 tahun. Dan tidak hanya itu saja, ada dua kemustahilan. Rahim Sarah telah tertutup karena sudah tua juga, nggak mungkin punya anak. Jadi kalau kita menghadapi masalah atau kemustahilan, kalau masalah mungkin kita masih berpikir jalan keluarnya ada. Kemustahilan dalam hidup kita, maka apa? Kita ingat apa yang firman sudah katakan kepada kita. Sehingga ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi memang tubuh Abraham sudah lemah, Sarah sudah tertutup, mustahil. Sama seperti Lazarus sudah mati, sudah tidak mungkin. Tapi Tuhan suka merubah situasi yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi kita. Itulah peran Tuhan, itulah fungsi Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena kalau kita tidak sampai kepada hal yang mustahil, seringkali kita berusaha mencoba mengandalkan perbuatan kita sendiri. Kita coba cari jalan keluar sendiri. Tapi seringkali waktu kita menghadapi hal yang mustahil, yang bisa kita lakukan adalah kita ingat firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan katakan mengenai masalah kita itu. Kalau masalah kita penyakit, apa yang Tuhan katakan mengenai penyakit kita? Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Dan di Alkitab dikatakan juga Yesus bilang apa? Terima cuma-cuma kesembuhan itu. Jadi yang perlu kita selalu ingat apa yang telah difirmankan itu. Sehingga ayat yang ke-21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan itu. Jadi Allah berkuasa. Jadi kalau Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, oh ya kita terima aja. Kita percaya bahwa kita sudah menerima kesembuhan itu. Gimana tandanya kita percaya? Ya kita katakan kita terima. Waktu kita nggak punya uang, kita terima kekayaan dari Tuhan. Tuhan, aku terima kekayaan dari Tuhan. Aku terima kelimpahan dari Tuhan. Itu cara doanya. Waktu kita sakit, cara doa kita adalah aku terima kesembuhan Tuhan. Waktu kita sedih, katakan aku terima sukacita dari Tuhan. Aku terima sukacita dari Tuhan. Waktu kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita katakan aku terima hikmat dari Tuhan. Jadi kerjaan kita sekarang adalah menerima apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Sehingga di Roma 5 ayat 17 dikatakan barang siapa yang menerima, yang telah dikatakan, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Supaya Yesus berkuasa dalam hidup kita itu, ya kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sehingga apa kata Tuhan? Karena itu ayat 22, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan lihat iman Abraham itu dan Tuhan hitung itu sebagai kebenaran. Itu artinya dihitung. Sama kayak uang. Nanti hasil persembahan kita hitung. Kenapa saya harus hitung? Karena itu bagian daripada yang diperhitungkan, yaitu uang. Ini perhatikan baik-baik. Ini kayaknya sederhana. Di sorga itu yang dihitung itu iman. Saudara masukkan perbuatan ke kantong persembahan, gak dihitung. Saudara masukkan perbuatan jahat pun tak dihitung. Karena yang dihitung Tuhan di sorga itu iman. Waktu orang Israel memberontak, kan dipatok ular. Dan Tuhan suruh Musa mendirikan apa? Ular dari tembaga. Bayangkan mereka dipatok ular dan mereka mengeluh sakit.
Alkitab mengatakan barang siapa yang melihat ular tembaga itu akan sembuh. Bagaimana kalau orang itu dalam kesakitannya, dia tetap mengeluh kesakitan? Sembuh nggak? Enggak. Tapi barang siapa yang melihat itu, maka dia akan sembuh. Sehingga di Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, dikatakan demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus arti ditinggikan di sini, disalibkan. Jadi kalau kita ada yang mau ditinggikan, ya siap-siap disalibkan. Arti ditinggikan di sini adalah anak manusia itu harus disalibkan. Ular juga disalibkan di padang gurun itu atas perbuatan orang Israel. Anak manusia juga harus disalibkan karena perbuatan kita. Jadi jangan pernah lagi ngomong karena perbuatan. Tuhan bilang karena perbuatanmu itulah aku disalibkan. Kau mau datang lagi kepadaku dengan perbuatanmu yang lain, yang gak laku, kau menghina darah Yesus itu. Jadi kalau kita datang kepada Yesus dengan perbuatan kita menghina karya salib dia. Itu gak dihitung perbuatan itu. Yang dihitung oleh Tuhan itu adalah apa? Iman. Sehingga ayat 15 dikatakan, supaya setiap orang yang apa? Percaya, bukan setiap orang yang melakukan. Setiap ini banyak teman saya juga sehingga mereka tanpa sadar mereka jadi antikristus. Karena perbuatan baik itu tidak ada standarnya. Makanya waktu orang yang muda itu datang kepada Yesus, guru yang baik, Yesus bilang apa? Kenapa kau bilang aku baik? Hanya Tuhan yang baik. Sehingga di sini katakan supaya setiap orang yang apa? Percaya. Jadi syarat dalam kerajaan sorga hanya satu, yaitu percaya. Syarat saudara terima hidup yang kekal hanya apa? Percaya. Syarat kita terima kesembuhan hanya satu, percaya. Tak ada yang lain, Pak. Tak ada yang lain, hanya percaya. Saudara terima kelimpahan dari Tuhan hanya satu syaratnya, percaya. Terima kekayaan dari Tuhan hanya satu syaratnya, percaya. Terima sukacita dari Tuhan, percaya. Hanya itu yang dihitung oleh Tuhan. Begitu juga dengan iman. Itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Bisa nggak kita jadi orang baik, tanda kutip, tapi tak beriman? Bisa, banyak ini masuk kategori ini. Baik, tapi tak percaya Tuhan sanggup menolong dia. Sehingga hanya itu yang diperhitungkan Tuhan kepada kita. Sehingga waktu orang Israel itu dipatok ular, syaratnya supaya mereka sembuh hanya satu. Mereka lihat itu. Ini pas koneksi dengan Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, kan? Jadi dalam kehidupan ini ada beban, ada dosa. Sama ini. Dia bilang, aku nggak pernah berdosa, Pak, tapi aku kok khawatir terus. Sama aja ini. Nggak dihitung ini sama Tuhan. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dalam perlombaan. Oke, gimana caranya? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, bukan yang memimpin kita dalam perbuatan. Pengajaran kita selama ini adalah selalu pengen melihat menjadi seperti Yesus dalam perbuatan. Sementara dalam perbuatan hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Jadi kerjaan kita adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa artinya mata yang tertuju kepada penyakit? Jadi waktu orang Israel itu dipatok ular kan sakit tuh. Jadi yang dia bahas hanya penyakitnya. Cuman kalau dia langsung tiba-tiba Musa bilang begitu dan dia tiba-tiba melihat ular itu, dia nggak bahas lagi. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Yang dia bahas adalah ular dari tembaga itu. Kalau pada zaman sekarang yang dia bahas adalah hanya Yesus. Dan waktu dia bahas Yesus itu, tanpa sadar penyakitnya pergi. Tapi kalau kita bahas penyakit kita, penyakit itu akan tetap ada di situ. Tapi waktu kita mulai melihat kepada Yesus, tiba-tiba penyakit kita hilang, penderitaan kita hilang, kemiskinan kita hilang. Jadi waktu kita juga nggak punya uang, jangan bahas nggak punya uang itu. Yang perlu kita bahas, yang perlu kita lihat adalah Yesus. Jadi waktu kita bicara kelimpahan, tanpa sadar kita sudah menerima kelimpahan itu.
Sehingga berkat mulai berdatangan. Jadi berkat itu tidak bisa dicari, berkat itu datang, dipaksa kita. Kenapa ini penting bagi kita? Jadi kerjaan kita adalah apa? Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di sini katakan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi yang Tuhan lihat adalah iman. Makanya waktu Tuhan menyembuhkan orang sakit pada waktu dia masih hidup, dia katakan, imanmu menyembuhkan engkau. Hanya ada 2 orang yang membuat Yesus kaget. Yang pertama perempuan itu, yang kedua adalah perwira itu. Waktu hambanya sakit, perwira itu datang kepada Yesus. Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Apa kata perwira? Gak usah Tuhan, kau ngomong aja dari sini, pasti sembuh dia. Karena aku juga seorang komandan. Kalau kusuruh itu kerjakan, dia akan kerjakan bawahanku itu. Dan Yesus terkejut, tidak pernah kutemukan iman sebesar ini. Abraham dan Sarah mustahilnya punya anak, apalagi dari Sarah, sama-sama mustahil. Tapi dikatakan oleh firman, Abraham tetap berharap dan percaya. Beda nih, berharap dan percaya beda. Balik lagi ke Yohanes 3 tadi, sehingga dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh apa? Hidup yang kekal. Bisa kita ganti nih. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kesembuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kelimpahan. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh damai sejahtera. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh sukacita. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh. Saudara bisa aliskan itu. Syaratnya hanya satu, percaya. Jadi kerjaan kita sekarang apa? Mempercayai. Waktu kita lagi galau, kita percaya Tuhan sudah selesaikan kegalauan kita itu. Dan kalau itu karena kesalahan yang membuat galau, terima anugerah kebenaran. Tuhan, walaupun aku sudah salah di sini, ku terima anugerah kebenaran. Kalau yang masalah galau adalah kekurangan, katakan, ku terima kelimpahan kasih karunia itu, kelimpahan berkat itu Tuhan. Kalau yang buat galau itu penyakit, bilang seperti tadi, oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh, ku terima kesembuhan itu, kau sudah bayar. Yesus yang menggantikan kita, itulah pembayaran kita. Harusnya kita mati, harusnya kita sakit, harusnya kita miskin. Karena pembayaran Yesus itu, dia sudah menjadi semuanya itu, supaya seharusnya kita nggak mengalami itu lagi. Pembayaran sudah diselesaikan, sehingga selalu kita bilang dalam nama Yesus sudah dibayar. Boleh nggak kita nggak pakai nama itu, Pak? Boleh nggak kita tetap menderita walaupun sudah ada dalam Yesus? Bisa. Karena ada yang disebut pilihan, pilihan bebas, free will bahasa Inggrisnya. Bisa nggak kita tetap menderita walaupun Yesus sudah bayar? Bisa. Jadi jangan dipikir, kalau itu harusnya orang Kristen. Enggak. Banyak juga yang nggak mau terima kesembuhan dari Tuhan. Banyak juga yang nggak mau terima kekayaan dari Tuhan. Banyak juga yang nggak mau terima kelimpahan dari Tuhan. Jadi mulai saat ini mari kita terima kelimpahan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Kau yang sudah menyingkapkan banyak hal dari firman-Mu Tuhan kepada kami. Pada saat Engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Biarlah setiap penyingkapan-penyingkapan yang Tuhan buat lewat firman-Mu pada pagi hari ini memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami terima kelimpahan kekayaan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, kesehatan daripada Tuhan. Karena itu yang telah Kau sediakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.